Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini saya sebagai moderator kami perkenalkan beberapa dari anggota dari kelompok 6. Itu yang pertama ada saya sendiri selaku moderator Iwan Kusuma Wijaya. Lalu yang kedua ada Eko Mangdede Pradita, yang ketiga ada Putu Wina Bertasari, yang keempat ada Putu Septia Purnama Putri, dan yang terakhir itu ada Niputu Desi Wiatnyani. Jadi kita memiliki peta konsep yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Itu yang pertama itu akan membahas tentang jasa review dan kompilasi. Yang kedua ada review atas laporan keuangan intern, dan yang ketiga penugasan atestasi, dan yang keempat penugasan prosedur yang disepakati bersama. Baik, untuk materi yang pertama itu jasa review dan kompilasi. Jasa review memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan keyakinan yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum, termasuk pengungkapan informasi yang layak atau dasar akuntansi lainnya yang komprehensif seperti dasar akuntansi KAS. Lalu prosedur yang disarankan dalam jasa review itu yang pertama memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien, yang kedua memperoleh pengetahuan mengenai klien, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan kepada manajemen, lalu melakukan prosedur analitis, dan yang terakhir memperoleh surat representasi. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya ada jasa kompilasi. Dalam SSARS, jasa kompilasi dijelaskan sebagai suatu jasa di mana akuntan menyiapkan laporan keuangan dan menyajikannya kepada klien atau pihak ketiga tanpa menyiapkan asuransi akuntansi publik mengenai laporan tersebut. Ada dua bentuk laporan jasa kompilasi. Yang pertama ada kompilasi dengan pengungkapan lengkap, dan yang kedua ada kompilasi dengan menghilangkan hampir semua pengungkapan. Persyaratan kompilasi. Yang pertama ada menetapkan pemahaman dengan klien mengenai jenis dan batasan dari jasa yang akan disediakan dan deskripsi dari laporan jika laporan akan diterbitkan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien. Yang ketiga, mengetahui klien mencakup sifat dari transaksi bisnisnya, catatan akuntansi, dan isi dari laporan keuangan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah informasi klien memuaskan. Dan yang terakhir, membaca laporan keuangan yang dikompilasi dan waspada akan adanya penghilangan yang nyata atau kesalahan dalam aritmatika dan prinsip-prinsip akuntansi yang berterimaan umum. Lalu selanjutnya ada review atas laporan keuangan interim. Review atas laporan keuangan interim adalah salah satu jasa yang disediakan oleh kantor akuntan publik. Review atas laporan keuangan interim menjadikan tahap yang penting sebelum kantor akuntan publik melakukan aktivitas audit laporan keuangan. Review atas laporan keuangan interim memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dengan melakukan review, tugas akuntan untuk mengaudit laporan keuangan tahunan akan menjadi jauh lebih ringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada penugasan atestasi. Dalam penugasan atestasi terdapat standar atestasi. Standar atestasi dinyatakan dalam istilah yang cukup umum untuk memungkinkan akuntan publik menerapkannya ke dalam setiap penugasan atestasi, termasuk jenis penugasan baru yang mungkin muncul. Dalam standar atestasi terdapat standar umum. Yang pertama, penugasan harus dilakukan oleh seorang praktisi yang memiliki pelatihan teknis dan kemahiran yang memadai dalam fungsi atestasi. Yang kedua, penugasan harus dilakukan oleh seorang praktisi yang memiliki pengetahuan mencukupi mengenai persoalan. Yang ketiga, praktisi harus melakukan penugasan hanya jika dia memiliki alasan untuk merasa yakin bahwa persoalan dapat dievaluasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan tersedia bagi pemakai. Yang keempat, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dijaga oleh praktisi. Dan yang terakhir, penelitian profesional harus dilaksanakan dalam perencanaan dan pelaksanaan penugasan. Baik, selanjutnya ada standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan dengan memadai dan asisten. Jika ada, harus disupervisi dengan benar. Yang kedua, bukti yang mencukupi harus diperoleh untuk menyediakan dasar yang masuk akal untuk kesimpulan yang diekspresikan dalam laporan. Dan yang terakhir yaitu ada standar pelaporan. Yang pertama, pelaporan harus mengidentifikasi persoalan atau asersi yang dilaporkan dan menyatakan karakter dari penugasan. Yang kedua,
Pelaporan harus menyatakan kesimpulan, praktisi mengenai persoalan, atau asersi dalam hubungannya dengan kriteria mengevaluasi persoalan tersebut. Yang ketiga, pelaporan harus menyatakan seluruh pernyataan signifikan dari praktisi mengenai penugasan, persoalan, dan jika memungkinkan, asersi yang berhubungan. Dan yang terakhir yaitu pelaporan harus menyatakan bahwa pemakai laporan dibatasi oleh pihak-pihak tertentu ataupun dalam situasi tertentu. Baik, untuk selanjutnya ada jenis penugasan atestasi. AICPA dan Canadian Institute of Chartered Accountant atau CICA bersama-sama mengembangkan jasa assurance yang berhubungan dengan e-commerce dan teknologi informasi, di mana dikenal sebagai Web Trust dan Sys Trust yang dilaksanakan menurut standar atestasi. Lalu ada 3 tingkat jasanya. Yang pertama ada pemeriksaan, di mana akan menghasilkan keputusan yang positif, tingkat keyakinan yang tinggi, jumlah bukti ekstensif, dan distribusi umum. Lalu yang kedua ada review. Akuntan publik menyediakan kesimpulan assurance negatif, tingkat keyakinan yang sedang, jumlah bukti signifikan, dan distribusi umum. Lalu yang ketiga ada prosedur yang disetujui. Semua langkah atau prosedur yang akan dilakukan akuntan publik disepakati oleh akuntan publik sendiri, pihak yang bertanggung jawab membuat asersi, dan pihak pemakai laporan akuntan publik tersebut. Selanjutnya ada jasa Web Trust, merupakan suatu jasa spesifik yang dikembangkan di bawah prinsip dan kriteria trust service yang lebih luas yang secara bersama-sama diterbitkan oleh AICPA dan CICA. Nah, ada 5 prinsip trust service. Yang pertama ada keamanan, di mana akan memastikan bahwa sistem dilindungi dari akses yang tidak memiliki otorisasi, baik secara fisik maupun logs. Lalu yang kedua ada ketersediaan, memastikan bahwa sistem tersedia untuk operasi dan digunakan sesuai kesepakatan atau persetujuan. Lalu yang ketiga ada intensitas pemrosesan, di mana akan memastikan bahwa pemrosesan sistem lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Lalu yang keempat ada privasi online, memastikan bahwa informasi pribadi yang diperoleh sebagai hasil dari e-commerce dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan disimpan sesuai kesepakatan atau persetujuan. Lalu yang terakhir ada kerahasiaan, memastikan bahwa informasi yang dinyatakan sebagai rahasia dilindungi sesuai kesepakatan atau persetujuan. Lalu ada akuntan publik dapat menerbitkan opini Web Trust berdasarkan salah satu prinsip di atas atau kombinasi dari prinsip-prinsip tersebut. Baik, selanjutnya yang keempat ada penugasan prosedur yang disepakati bersama. Ketika auditor dan manajemen atau pemakai pihak ketiga setuju bahwa penugasan audit akan terbatas pada prosedur audit tertentu, audit dianggap sebagai penugasan prosedur yang disepakati. Dasar-dasar selain GAAP atau IFRS yang mengatur penerbitan laporan antara lain: pertama, dasar kas atau dasar kas yang dimodifikasi. Dengan dasar kas hanya penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat, sedangkan dengan dasar kas yang dimodifikasi, dasar kas diikuti kecuali untuk item-item tertentu seperti aset tetap dan penyusutan. Kedua, dasar yang digunakan untuk mentaati persyaratan dari agen peraturan. Contoh yang umum mencakup sistem akun yang seragam yang diperlukan oleh perusahaan kereta api, utilitas, dan beberapa perusahaan asuransi. Ketiga, dasar pajak penghasilan. Aturan pengukuran yang digunakan untuk pengajuan pengembalian pajak seringkali digunakan juga untuk penyusunan laporan keuangan, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan GAAP atau IFRS. Keempat, serangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan substansial. Contohnya, dasar akuntansi tingkat harga. Metode akuntansi harus diterapkan untuk semua item material dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami aturkan pada Mas Santi.
Om Santi 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 Om.